Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Rey Hepieni, host Tamu Tribun. Dalam kesempatan ini telah hadir di Geraha Tribun, tamu yang istimewa seperti biasa. Kali ini Bapak Ade Arif Muchtar, RCEO Bank Mandiri Region 2 Sumatera II. Selamat datang di Geraha Tribun, Pak. Selamat datang, Mbak Yani. Ya, ini yang pertama nih, Pak Ade kesini ya. Kami senang sekali. Jadi kita mau kenalan dulu nih sama Pak Ade. Pak Ade ternyata asli Wong Kito ya Pak ya? Oh, bukan Bang asli? Iya. Cerita sedikit dong Pak tentang profilnya Pak Ade. Bujang gadis Palembang. Baik Mbak Yani, kalau profil sih ya kita termasuk dengan masyarakat banyak lah. Iya. Jadi memang pernah di tahun 92 menjadi bagian dari Bujang Gadis Palembang waktu itu. Waktu masih kuliah di sana Jalan 2. Ya banyaklah aktivitas muda dulu. Kalau pernah juga ikut bergelut di olahraga taekwondo, sempat jadi atlet pada saat itu juga. Sempat menjadi Pemkot menjadi Palembang. ketua Pemkot TI Palembang. Periode tahun 2017 sampai dengan 2021 pada saat itu. Iya. Atletnya sampai kemana tuh Pak? Atlet taekwondonya? Ya memang kalau dulu tuh ya nggak bisa sampai sempat ke PON segala macam, tapi masih bersekitar di ikut-ikut kejuaraan di sekitar sini. Gitu ya? Seperti itu. Yang penting itu sangat berguna ya Pak ya untuk sangat berguna sekali. Biar selalu fresh gitu ya. Ngeliatin uang tiap hari bisa fresh gitu. Yang penting ya tadi diturunkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak sekarang juga sama taekwondo semua. Ya, jadi yang nomor 1 juga sama, udah dan 3. Saya sekarang posisi dan 3 juga. Jadi dan 3 internasional namanya, dan 3 internasional Kukiwon. Nah, sekarang anak nomor 1 sama, nomor 2 udah dan 4. Kalau nomor 3 masih dan 1 internasional Kukiwon ya. Ya, jadi artinya bisa meneruskan cerita Bapak lah, gitu. Iya. Bapak kan sibuk banget ya, bankir ya, memimpin bank yang terkemuka gitu, mengcover 6 provinsi ya sekarang ya. Gimana tuh membagi waktu? Jadi gini, Bank Mandiri itu terdiri dari 12 region. Oh ya. Nah, saya dipercaya sebagai Regional CEO untuk Region 2 yang membawahi 6 provinsi dan 7 area. Jadi 6 provinsi itu simpelnya di Sumbaksel. Jadi Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang, 5 plus Sumatera Barat. Jadi kalau yang lebih mau detail lagi itu ada span of control saya. Posisi paling barat itu ada cabang Ujung Gading di Sumatera Barat. Jadi kalau bicara di utara, kita ketemu dengan cabang Manggar di Belitung. Kalau ketemu di timurnya, itu ada cabang Kalianda di Lampung, dan selatannya ada cabang Mana di Bengkulu. Jadi luas banget ya? Sangat luas banget. Udah pernah dijelajahi sama itu? Sudah maksudnya bertahap. Karena total cabang yang dikelola sebanyak 214 cabang. Jadi di masing-masing area itu hampir rata-rata ya di 20 sampai 30 cabang di bawah kelolaan mereka. Jadi kalau total di Region 2 sendiri sebanyak 214 cabang. Lumayan besar, dan saya mencoba untuk ada di tengah-tengah mereka. Sekarang total sudah 97 lebih kurang 97 cabang yang saya kunjungi secara bertahap. Saya akan penuhi untuk ketemu sama mereka. Semua ya? Jadi saya sendiri buat pertama kali saya masuk ke Region 2 ini, saya buat program namanya Bedebis. Itu bisa sebutin Pak apa itu? Jadi Bedebis itu kalau bahasa Palembang itu cepat, bus, ngebut nian istilahnya. Flash gitu ya? Flash ya. Jadi kita buat istilah Bedebis, tapi itu ada arti, saya buat artinya, Bedebis itu bedah daerah dan ekosistem. Jadi Bedebis, bedah daerah dan ekosistem, bisnisnya sustain. Jadi Bedebis singkatannya itu. Nah, karena saya di Region 2 dengan 214 cabang, jadi ada 214, kan? 214 itu kan total cabang. Saya artikan lagi. Region 2 bersatu dengan 4 tujuan.
Oh ya, itu dua bersatu empat tujuan. Region 2 bersatu bersama-sama maksudnya dengan 4 tujuan. Apa 4 tujuannya itu? Ya tidak lepas dari bagaimana kita bicara bisnis. Yang pertama saya bicara adalah market share. Ya, Itu market share. Yang kedua saya bicara kontribusi margin. ya. Yang ketiga integritasnya. Yang keempat kolaborasi. Ya. Seperti itu Mbak Yani. Jadi Iya. jadi ada agenda atau program yang saya jalani sejak saya masuk sebagai diberikan amanah sebagai RCO Region 2 Sumatera 2 ini. Iya. Berapa tahun sudah di RCO di Bank Mandiri Region 2? Kalau di RCO di Region 2 ini sebenarnya masih baru, masih dibilang baru sebenarnya. Jadi saya mulai di sini di bulan Agustus 2025 kemarin. Baru Sebelumnya ya, Pak, saya sebagai Group Head atau Senior Vice President di Commercial Banking. Oh iya. Tapi ya ini yang enak nih di Region 2 ini saya udah kenal banget karena kenapa? Hampir 5 tahun sebelum bulan saya sebagai deputi di sini. Oh di kantor yang sama. Di kantor yang sama. Jadi saya pernah sebagai deputi support dan sebagai deputi bisnis. Jadi itu totalnya di 5 tahun 10 bulan. Jadi saya sudah tidak asing lagi terhadap lingkungannya, bagaimana ketemu dengan teman-temannya, bagaimana kita bisa memanage 5.477 pegawai yang dikelola Se-Region 2. se-Region 2. Iya. Jadi ya alhamdulillahnya bisa komunikasi. Jadi pas balik itu seperti saya pulang ke rumah sendiri ya. Memang kebetulan juga saya orang Palembang asli, artinya iya. ya kita tahulah seluk-beluk bagaimana kita coba untuk menciptakan bisnis di Region 2, khususnya di Palembang ini. Seperti itu Mbak Yani. Panjang banget ya Pak ya, dari kuliahnya 89 ya, terus habis kuliah langsung di bank, langsung masuk ke perbankan gitu ya. Berarti udah kurang lebih 30 tahun ya Pak? Lebih kurang 31 tahun ya, 30 tahun. Luar biasa. 30 tahun. Apa tuh Pak tantangannya, berkecimpung di dunia perbankan ini? Tantangannya sebenarnya ya tidak berat, tidak apa, maksudnya gini, kita menjalani sesuatu itu yang penting kita menikmati prosesnya. Iya. Segala sesuatu keberhasilan itu tidak ada secara instan, tapi proses yang kita lakukan secara bertahap. Nah inilah selama proses itu kita nikmati, artinya kita bekerja merasa nyaman, Enjoy gitu Pak ya? dan enak kita nikmat semua itu. Yang penting kita buat senang kerja itu, kita happy dimanapun kita ditempatkan. Terkadang kan ilmunya kita waktu masuk sekolah dengan di dunia kerja kan berbeda. Nah, ada prinsip yang saya terapkan sebagai orang Palembang. Kan orang Palembang tuh banyak hal yang bisa terbentuk. Kayak gini prinsipnya. Kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak baca belajar. Iya betul. Nah, selama kita pegang prinsip itu, udah, insya Allah bisa kita lakukan sesuatu. Tidak perlu kita pusing dengan ini. Karena kalau kita terapkan, ya kita nggak tahu, ya udah bertanyalah. Siapapun bisa menjadi guru kita, baik itu atasan kita, pairing kita, bawahan kita, bisa kita untuk belajar. Nah, kalau umpamanya tadi kita nggak baca, nggak bisa ya belajar. Kan kita punya SOP, kita punya ketentuan prosedur. Nah, dan lagi-lagi saya di kemudahan lah untuk memahami perbankan ini. Saya masuk sebagai ODP ex legacy, saya dari legacy BDN. Penempatan pertama itu sebagai auditor. Pas pertama. Ya. Oh, ya. Penempatan ODP-nya itu adalah penempatan sebagai auditor. Jadi pada saat teman-teman satu leading saya belajar tentang perbankan, istilah keseharian, transaksi segala macam, kita langsung masuk ke materi BAC atau Bank Audit Course. Jadi kita membaca itu suatu hal yang terjadi, kita pengen pahami seperti apa proses itu berjalan. Jadi kita lihat ujungnya, nah dari ujung itu kita tahu, kita tarik ke belakang. Kenapa ini bisa terjadi? Nah seperti dalam pola pikir seorang auditor. Lumayan ditambah ilmu cukup banyak di sana sebagai seorang auditor itu. Sampai ikut harus punya qualified sendiri, ya banyak harus kita pelajari sana. Tapi untungnya kita paham semua transaksi itu,
karena kita masuk dari sisi yang tepat, dari bidang yang tepat dulu. Seperti itu Mbak Yani. Ada berapa bank sudah Pak? Karirnya Pak Ade? Berapa bank? Iya. Sampai kemudian balik lagi ke Bank Mandiri. Oh, kalau bank tetap Tetap aja. Mandiri, Tetap aja ya? sebelumnya BDN. Jadi termasuk kita mandirian murni. Nah, jadi dari legasi BDN, merger sama Mandiri 30 tahun tidak pindah-pindah. Oh, luar biasa. Kan ada kan kok karirnya misalnya habis di bank ini diangkat di bank mana gitu, ada kan seperti itu. Banyak seperti itu. Tapi saya termasuk yang Loyal ke Bank Mandiri. Jadi kita bicara loyalitas, totalitas, nah itu kan. Yang penting kita harus memberikan yang terbaik lah. Jadi saya dari awal legasinya BDN langsung ke Mandiri. Ada nggak Pak? Ini lempeng banget kayaknya ceritanya dari awal. Ceritanya melangkahnya lempeng banget. Ada nggak Pak istilahnya itu ya? Pengalaman yang luar biasa lah gitu. Yang paling berkesan gitu atau gimana ya? Lempeng banget ceritanya sampai sekarang naik jadi pucuk pimpinan di Region 2 gitu. Ya tadi saya bilang kita sebagai pegawai itu tidak bisa mencapai suatu hal itu secara instan, tetapi ada proses yang kita lakukan. Nah, proses yang kita lakukan tadi seperti ini. Sejak kita belajar jadi seorang DP, penempatan dimanapun juga, ya kita akan nikmati seperti itu. Nah, ada satu hal yang membuat saya menarik sekali itu, saya pernah ditempati sebagai kepala cabang di namanya Tanjung Priok Bea Cukai. Wah, itu. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Jadi tempatnya itu di dalam restricted area, di daerah pelabuhan. Itu benar-benar luar biasa tantangannya. Kenapa? Bagaimana kita bisa menumbuhkan bisnis itu secara maksimal. Lihat dari kekuatan nasabah kita, kekuatan kawasan kita, kekuatan potensi yang bisa terukur. Jadi kalau kita menjadi seorang manajer itu, saya selalu bilang gini, sejak awal saya selalu membagi 4 fase, bagaimana kita lihat potensi, how to-nya bagaimana, PIC monitor seperti apa, goals-nya berapa. Jadi ada 4 fase yang akan kita nikmati di situ, yang akan kita lalui. Nah, kembali tadi ke cabang Bea Cukai itu, menarik kenapa saya bilang, untuk orang ke sana itu mikir sebenarnya. Itu termasuk daerah terbatas kan, iya. Dan masuk harus bayar. Karena kan ada gate di Bea Cukai itu, maksudnya pelabuhan Tanjung Priok, kan harus bayar. Iya. Kalau salah berapa tiket itu, 5.000 atau berapa harus bayar satu orang. Jadi kalau saya berpikir orang mau ke tempat saya itu bayar 5.000 kan sengaja banget kan. Ya. Sedangkan di luar banyak Bank Mandiri juga. Ada Bank Mandiri Enggano, ada Bank Mandiri Tawes, atau bank-bank kompetitor lain. Nah, inilah yang menjadi tantangan saya. Bagaimana saya bisa menumbuhkan bisnis ini? Saya lihat bahwa kekuatan saya adalah pajak impor barang. Oh, gitu. PIB. Jadi orang ke sana itu pasti bayar PIB. Nah, artinya kalau udah tahu ini kekuatan kita, saya mulai bagaimana bisa lebih untuk meningkatkan pendapatan PIB saya. Yang notabene akan lari ke fee-based income, pendapatannya. Lumayan besar di situ. Jadinya selama ini orang bicara bayar tunai, saya rubah. Saya akan terima pembayaran PIB tapi melalui overbooking. Oh, seperti apa tuh sistemnya Pak? Jadi ya kan sama kan bayar, maka bawa berkas PIB-nya, nanti saya kasih SCP-CP-nya, kita tempel lari ke Bea Cukai untuk ngeluarin barang, gitu kan? Buat tunai. Tapi saya bilang dengan nasabah itu disebut dengan MKL, ekspedisi muatan kapal laut. Jadi itu yang mereka ngeluarin barang-barang tuh. Saya bilang boleh nggak kalian bayar ya overbooking, tetapi Sabtu kami buka pelayanan untuk khusus PIB. Dan itu mereka mau. Jadi saya izin ke area, ke region sama kantor pusat untuk buka cabang dari Sabtu. Itu antusias sekali. Nah di situ secara otomatis karena transaksi meningkat, maka DPK saya tumbuh, bisnis saya tumbuh, PIB saya tumbuh.
Prestasi lah Pak ya. Itu seperti itu memang. Jadi fungsinya kita harus paham dengan di mana kita tempatkan. Tidak mungkin menggunakan pola yang sama dengan cabang yang berbeda. Sesuai dengan situasinya. Dengan karakter, nasabah, dengan lingkungan yang kita harus kita pahami. Sebenarnya asik kalau kita bisa masuk secara detail terhadap dunia perbankan ini. Karena passionnya di situ ya Pak ya. Passionnya di situ. Iya, dan menguasai, nggak bisa dibohongin. Karena menguasai udah jadi auditor kan. Pernah jadi auditor. Itu benar. Jadi background sebagai auditor, pada orang ngomong apa udah ketahuan nih arahnya kemana. Kalau transaksi ini kita tahu resiko seperti apa. Gitu. Jadi bukan berarti juga kita waktu jadi auditor masuk ke bisnis menjadi penghambat, tidak. Menjadi saling penumpang. Pada saat kalau orang, biasanya kan kalau bicara auditor itu akan lebih gimana ya, hati-hatinya bisnis nggak tumbuh karena takut nggak, enggak. Malah saya balik, itu menjadi modal saya untuk bicara bisnis menjadi lebih bagus karena sudah tahu batasannya. Oke, balik lagi ini ke Bank Mandiri ya. Bank Mandiri kan salah satu himbara ya. Nah, kita kan topiknya tentang UMKM nih. Gimana Bank Mandiri berperan untuk UMKM. Kalau kita lihat kan bank-bank pemerintah itu ada fokusnya masing-masing ya. Misalkan BTN perumahan, kredit perumahan, terus BRI KUR ya, terus Bank Mandiri komersial katanya, komersial bisnis ya, antara lain. Terus satu lagi BTN sudah, Bank Mandiri, BNI, satu lagi Bank apa tuh? Tinggal 4. Empat ya. Nah, kita bicara soal UMKM ini, semua kan bisa tune in di situ ya. BTN pun bisa tune in di bisa. UMKM. Nah, gimana concern dari Bank Mandiri ya untuk mendukung pengembangan UMKM ini? Karena banyak sekali barangkali UMKM-nya. Jadi bisa bank-bank pun nggak kekurangan nasabah mestinya. Bagus. Iya. Kalau tadi kan Mbak Yani bilang bahwa ada bagian bahwa ada fokus-fokus di himbara ya, tadi baik itu Mandiri, BNI, BRI, BTN. Memang kalau bicara orang kenalnya Mandiri itu dibilang bank wholesale, bank komersial, bank digital. Nggak dipungkiri, emangnya seperti itu. Tetapi kita juga punya fungsi dan tanggung jawab kita bagaimana menumbuh kembangkan UMKM tadi. Nah, kalau kita bicara fokus UMKM, ya, khususnya di Region Sumatera II ini, kita tidak akan pernah melepaskan bagaimana kita bisa nanti peningkatan kualitasnya dulu dan berkelanjut UMKM itu sendiri. Jadi peningkatan kualitas dan berkelanjutan. Ini ya, fokusnya di mana? Ada 3 fokusnya. Yang pertama, bagaimana kita memberikan pembiayaan itu tepat sasaran. Ya, yang kedua, meningkatkan kapasitas usahanya, gitu loh. Nah, ini yang asik nih. Bagaimana kita bisa untuk menaikkan UMKM itu naik kelas, bankable dan artinya bisa masuk ke rantai market yang lebih luas. Nah, di sini ada peran yang sudah dilakukan oleh Bank Mandiri Region Sumatera II, yaitu pada tahun 2025 kemarin kita melakukan ada istilah pendidikan lah ya, pelatihan ekspor impor terhadap 40 pelaku usaha UMKM di Sumatera Selatan ini, di Sumsel ini. Jadi kita ajari mereka bagaimana mengenal ekspor impor sehingga melakukan pendampingan sehingga bisa melakukan proses pemasaran itu tidak hanya di lokal, tapi sudah mulai bertahap untuk keluar. Yang tadi ada masuk ke rantai pasok marketnya lebih luas. Seperti itu, Mbak Yuni. Kesinambungannya dikontrol terus ya Pak? Kan udah jalan tuh, udah pelatihan. Nah, kelanjutannya dimonitor oleh Bank Mandiri. Ya, kita tetap bersama-sama dengan para pelaku itu, kita komunikasi. Karena ini kan istilahnya tinggal bagaimana mereka-mereka itu untuk meningkatkan produksi mereka sehingga bisa sebenarnya
mereka itu udah cukup banyak melakukan proses produksi, tapi kadang-kadang mau kemana barang ini? Gitu Iya. kan. Ayo kita dengan sedikit melakukan proses produk-produk yang dimiliki, umpamanya kalau pempek, cuma bisa beku, di frozen segala macam bisa dikirim kan. Nah, jadi hal-hal sepele itu tapi bisa mendapat yang finansial yang cukup bagus. Seperti itu. Tetap kita komunikasi sama mereka. Iya. Pak, kalau kita lihat tuh kan pempek ini udah cukup luar biasa lah ya. Yang jelas pasarnya di dalam rame, di luar juga rame. Jadi nggak kurang-kurang yang beli pempek itu ya. Sebelah-sebelahan juga masih tetap laku gitu. Karena orang Sumsel, orang Palembang khususnya memang pempeknya pagi, siang, malam kan. Betul. Nah, ada lagi potensi UMKM yang lain tentunya Pak ya. Nah, gimana Bank Mandiri melihat UMKM secara keseluruhan? Jadi nggak hanya pempek, ada lagi yang lain kan, misalnya baju wastra, mungkin kerajinan kria mungkin gitu. Nah, itu tentunya dirangkul juga oleh Bank Mandiri ya. Nah, mungkin bisa dipetakan mungkin. Jadi begini, kalau kita bicara potensi UMKM Sumsel itu sangat besar sekali. Kita bicara yang besar dulu, yang sangat besar. Sebenarnya gini, kita tuh kalau bicara UMKM tidak hanya bicara makan, tidak hanya tadi bicara kita yang untuk baju segala macam. Itu bisa juga kita meningkatkan dari sisi pertanian, perkebunan. Itu ada loh, perikanan. Nah, kalau di Palembang ini yang paling besar itu kalau kita lihat kajian dari industri mikro dan kecil ukuran IMK itu memang kita itu banyak terfokus kepada makanan olahan, kan? Itu yang menjadi sebanyak 26.753 usaha pelaku, banyak cukup besar ya. Nah, jadi kalau tadi apakah yang lain tadi kayak produk-produk lain yang kayak passionnya yang kita bicarakan jemputan, congket, sama. Kita akan melakukan hal sama untuk memajukan mereka. Jadi kemarin yang paling nyata adalah kegiatan Bank Mandiri di Dinas Papua itu dengan Living Festival. Oh ya. Itu di bulan November 2005 kemarin. Di situ kita siapkan tempat tuh untuk bagaimana bisa memasarkan produk mereka. Kita akan proses pendampingan. Jadi yang ikut di situ adalah memang UMKM yang di bawah binaan Bank Mandiri. Jadi marketnya sudah ada, itu kan kita taruh di sana, orang bisa melihat. Ternyata cukup bagus. Iya. Tingkat transaksi pembelian juga meningkat tinggi. Nah, disinilah artinya Mandiri mewadahi, mempertemukan antara orang yang mencari dengan orang yang sudah ada barang-barangnya ini dalam satu konsep Living Festival. Nah, disitulah UMKM semuanya bergerak. Kemarin kita tuh ada di Palembang Icon, hampir lebih kurang 4 hari di sana. Itu, jadi lumayan banget yang kita lakukan seperti itu. Dan itu berkesinambungan ya Pak ya? Ya, berkesinambungan. Biarpun yang tetap berjalan sama kita, tapi untuk Living Festival sendiri tahun ini berjalan lagi. Karena antusiasnya cukup bagus. Dan itu menjadi evaluasi dari manajemen kita, jajaran direksi. Bukan hanya di Palembang, tetapi di kota-kota besar, di provinsi lain pun ternyata antusiasnya cukup bagus. Itulah kepedulian Bank Mandiri terhadap UMKM. Jadi banyak hal yang bisa ditingkatkan. Karena kenapa? UMKM itu adalah backbone sebenarnya, sebagai tulang punggung dari ekonomi yang real. Karena dari mereka itulah kita bisa bertahan sebenarnya ekonomi kita. Iya. Jadi sekarang banyak PHK. Jadi jalan keluarnya usaha sendiri kan Pak ya? Nah, gimana Bank Mandiri menjawab ini? Karena banyak nih bermunculan UMKM baru mestinya karena banyaknya PHK ya kayaknya. Kita melihat dari lingkungan di keseharian kita. Mungkin apa tuh tantangannya ya? Tantangan buat UMKM itu? Permodalan mungkin. Kalau permodalan karena nah itu kita ingin mencoba mengangkat pola pikir mereka itu menjadi bankable tadi sebenarnya. Karena mereka tuh masih
mereka punya produksi segala macam dan atau kadang-kadang hanya dengan modal yang ada perputarannya nggak begitu besar. Kalaupun besar mereka pinjamnya kadang-kadang lewat saudara atau dari orang tua atau kadang-kadang ya yang kita nggak harapin itu dari black market umpamanya. Inilah fungsi kita untuk melakukan proses tadi pendekatan kepada mereka untuk melakukan ini. Jadi kalau pembiayaan UMKM tadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Nah, pertama kalau kita sudah tahu marketnya, sudah tahu pasar dari UMKM ini seperti apa, ternyata size-nya bisa, ukuran bisa ditingkatkan, bisa kita masuk ke sana. Kita lihat nih, ternyata memang bisa untuk kita kembangkan. Bagaimana yang baru mulai? Banyak kita punya mandiri agen. Yang bisa ngasih pembiayaan kecil-kecilan dulu nih, mencoba, gitu kan. Pastinya terbuka lah Pak ya? Iya terbuka sekali, banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama. Jadi baik itu kita mencoba untuk mencarikan marketnya, mencoba kita pembiayaan itu semua bisa dilakukan oleh Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu benar-benar concern terhadap UMKM ini. Seperti itu. Bisa nggak disebutin alokasi sekian nih buat UMKM? Atau nggak itu ya? Misalnya. Alokasi enggak juga, tapi kalau kita bicara gini, kalau saudara, saya punya catatannya itu bahwa nih, kalau nih di tahun kemarin aja kita coba ya kasih tahu. Kalau untuk di KUR kita kemarin itu di Sumsel ini, Pak Min ini, kita sudah memberikan pembiayaan sebesar 2,9 triliun. Region 2 atau Sumsel aja? Hanya di Sumsel. Oh. Kalau kita bicara total semuanya itu hampir 10 triliun kalau salah. 10 triliun. 6 provinsi. Untuk Sumsel 2,9. Nah, luar biasa. 2025. Nah, 2025 kemarin yaitu hampir 26 ribu lah debitur atau pelaku usaha yang kita biayai. Cukup besar kan sebenarnya. Jadi tidak bicara ratusan juta atau miliaran. Triliun. Sudah triliun. 2,9 triliun. 2,9 untuk 2.600 sekian itu ya. Untuk 25 ribu. 25 ribu lah. Karena 20,9 ribu peserta usaha. Tentunya target untuk 2026 meningkat lagi ya? Pastinya seperti itu. Pasti seperti itu. Jadi kalau tadi saya bilang kita punya ada 214 cabang untuk di Region 2. Tapi untuk di Sumsel kita punya namanya cabang kita 71. Karena di sini ada 2 area. Area Palembang Arif dan Palembang Sudirman. Totalnya ada 71 cabang. Nah, bagaimana kita untuk mengembangkan bisnis ini? Kita punya 204 sales produktif yang bisa membantu UMKM untuk berkembang. Di gitu. 214 cabang. 214 cabang itu kantor, itu Region 2, yang dia bilang tadi 6 provinsi, tapi untuk khusus di Sumsel, 71 tadi. 71 cabang. Gitu. Nah, 71 cabang tadi, disupport lagi, didukung dengan kekuatan 204 sales produktifnya, yang bisa mendampingi calon-calon UMKM tadi untuk berkembang. Dan bagus itunya Pak ya, kinerjanya bagus ya? Cukup bagus. Ya tadi bilang, yang penting tepat sasaran seperti saya bilang pertama tadi. Ya jangan sampai kita juga salah memberikan gitu kan. Memang peruntukannya jelas segala macam itu. Memang bukan mempersulit, tapi kita meyakinkan bahwa ini betul-betul dilakukan untuk pengembangan usaha mereka. Ya, dari 25.000 sekian itu debitur ya. Kinerja mereka bagus gitu. Pengembalian cicilan bagus semuanya bagus. Kita ya tadi kalau kita sudah mengukur, kita ingin UMKM itu tadi berkelanjutan. Jangan sampai malah dikasih pinjaman dibuat konsumtif, itu kan berarti tidak tepat sasaran kan. Seharusnya mereka untuk membangun usaha mereka kan beli motor, kacau juga kan. Kredit produktif ya Pak ya. Nah, kita harus bicara adalah pinjaman yang produktif, bukan yang konsumtif untuk UMKM ini. Jadi kalau kita melihat dari beberapa sisi, sejauh ini cukup bagus untuk prosesnya. Dan kita tadi berharap kalau bisa naik kelas sama mereka. Tidak hanya bicara mikro, tapi sudah bicara ke menengah. Kan UMKM itu kan istilahnya usaha mikro, kecil, menengah.
Iya, jadi naik kelas, nggak kecil terus. Nggak kecil, nggak mikro terus. Nah, nggak mikro terus. Harus kecil deh, dikit. Lalu menengah. Mm-mm. Kalau menengah sudah masuknya ke komersial. Bisa ekspor. Bisa ekspor. Bisa diajak pameran ke luar negeri. Iya, betul. Nah, Iya. ada lagi program yang bagaimana mendorong UMKM tadi bisa hidup, menggeliat. Kita ada namanya wirausaha mandiri. Oh iya. Nah, jadi UMKM yang berprestasi, semua itu kita kumpul, kita akan seleksi, baik dari dekat lokal, regional, sampai ke tingkat pusat. Iya. Itu suatu hal yang memang luar biasa yang kita create. Ya banyak yang menjadi wirausaha muda mandiri itu benar-benar berkembang bisnis mereka. Ada nggak Pak, misalnya itu tuh ada, bisa disebut nggak misalnya yang salah satu binaan dari Bank Mandiri yang udah go internasional misalnya? Ada. Ada kerupuk, aku lupa tuh, kerupuk 388 apa gitu. Ada benar. Jadi sudah, bentar ya, itu sudah benar-benar ekspor gitu. Sudah ekspor. Ya. Oh ya, namanya Awan Kerupuk 988. Jadi sudah ekspor. Jadi yang dari hanya buat kerupuk yang sudah matang, jadi yang mentah, nah kita ajarin bagaimana ini bisa menjadi pemainnya bukan hanya di lokal, tapi sudah ekspor atau internasional. Dan itu sudah masuk ke bangsa mancanegara tuh, marketnya luar biasa tuh. Tidak hanya bicara Singapura, Malaysia, tapi sudah masuk ke Taiwan sampai ke Korea Selatan. Luar biasa kan? Artinya biasa. Inilah yang perputaran tadi, naik kelas saya bilang tadi. Artinya hal-hal ini menjadi suatu kepuasan lah buat Bank Mandiri, bisa memberikan kontribusi buat masyarakat, buat daerahnya bisa tumbuh. Artinya kalau kita berputar terus kan, kalau istilahnya trickle dan efek dalam satu proses, ini tumbuh, minimal kan akan nambah orang bekerjanya, akan nambah bahan bakunya, jadi cycle-nya akan menjadi tumbuh. Seperti itu. Berkelanjutan, makin berkembang. Banyak sekali ternyata ya. Pak, kita udah mau berakhir nih kayaknya ya. Nah, kita mau tanya ke depannya rencana terkait UMKM ini apa? Maksudnya? Program-program berikutnya. Oh, kalau nih, aku takut lupa bukan lupa sih. Memang kan banyak hal-hal yang berkaitan yang jelas kita tetap harus melakukan proses pembinaan secara lebih konsisten lagi. Itu kita terus kita lakukan. Karena tadi kalau kita bicara UMKM itu tidak hanya sebatas selesai di satu titik. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mereka tumbuh itu, bagaimana kita bisa memberikan mereka market yang luas, lalu yang lebih terakhir lagi bagaimana mereka bisa berkesinambungan, berkelanjutan dalam proses produksi. Nah ini kita coba semua kita berikan, baik secara memang itu yang formil terhadap dengan event-event yang ada, maupun kita touch satu persatu yang kita dibutuhkan. Pernah yang kita juga waktu itu meningkatkan UMKM kita di, kalau nggak ingat ada Jalan Roda. Oh ya. Di daerah Jalan Roda situ. Iya. Itu kan banyak PMP segala macam. Nah, itu Mandiri memberikan perhatian ke sana di UMKM seperti itu. Seperti itu begini. Jadi Mandiri sangat terbuka concern dan sangat terbuka bagaimana ingin meningkatkan UMKM ini menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya lagi. Dan memang ada itu. Jadi kalau UMKM butuh modal, terus butuh pendampingan, bisa ke Bank Mandiri gitu ya. Bisa. Maka saya bilang tadi, kita punya banyak agent kita banyak staff kita yang memang khusus untuk mendampingi UMKM untuk maju lebih ke depan lagi. Sebagai contoh aja nih, kalau kita bicara angka mikronya saja nih, mikro bicara, jadi mikro di tahun 2025 itu hampir kita memberikan 17,5 triliun total selama 2019.
25. Total itu udah banyak sekali. Maksudnya region itu. Total ya. Jadi kumulatif sebenarnya total kita salah kelolaannya itu portofolio kita itu sudah di angka 17,5 triliun kumulatif ya. Seperti itu. Jadi luar biasa kan? Maka saya bilang tadi di tahun 2005 aja kita kasih hampir 2,9. Jadi memang kita concern di sana, dan tadi saking seriusnya nih, keseriusan Bank Mandiri nih terhadap UMKM, kita malah ada 2 distrik yang mengelola. Kita sebut dengan micro banking hub. Iya. Yang satunya ada di Palembang, satu lagi kita taruh di Jambi. Jadi kita perluas. Kalau di Palembang sendiri ada 204 tadi. Iya. Yang tim sales produktifnya. Dari 71 cabang. 71 cabang. Itu yang akan mensupport UMKM yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi kita bangun kota kita bangun provinsi kita dengan meningkatkan backbone-nya para pelaku usaha UMKM ini menjadi mitra yang sangat penting untuk sama-sama meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan. Maksudnya optimis ya Pak ya? Sangat optimis sekali. Mudah-mudahan. Apalagi ditunjang oleh kebijakan pemerintah yang sepertinya berpihak kepada pengusaha kecil, khususnya UMKM. Betul sekali. Pemerintah sangat concern terhadap UMKM. Jadi kita sebagai Bank Himbara pun harus inline apa disampaikan oleh pemerintah dan kita harus mensupport secara utuh bahwa program itu bisa berjalan sampai ke level masyarakat. Sampai ke pelaku usaha UMKM itu sendiri. Iya, mudah-mudahan. Pak, mungkin last statement ya ke UMKM sama stakeholder nggak apa-apa, silakan. Jadi begini, kalau kita memberikan segala sesuatu untuk para pelaku usaha UMKM, yakinkan bahwa segala sesuatu itu sudah tertata dengan baik. Ya, sudah punya orientasi ke depan yang jauh lebih luas, sehingga kita tidak membatasi diri kita. Jadi kalau memang kita punya kapasitas yang besar, ayo ya kita tingkatkan kemampuan sebagai pelaku usaha UMKM itu dengan jalan yuk lebih mengenal bank lebih baik. Bahwa bank itu, khusus Bank Mandiri, sangat concern bagaimana meningkatkan terhadap para pelaku UMKM ini sehingga tumbuh lebih baik. Jadi saya berharap sekali ada kerjasama yang sinergi yang baik gitu sinergi yang baik antara bank dengan pelaku usaha UMKM itu. Itu Mbak Yeni. Oh ya, terima kasih banyak nih Pak ya. Mudah-mudahan pastinya sangat bermanfaat untuk UMKM khususnya dan pemirsa Tribun Sumsel ya. Kita berharap ada lagi nih podcast seperti ini dengan Bank Mandiri, khususnya dengan Pak Ade Arif sebagai RCEO Bank Mandiri Region 2 Sumatera 2. Iya, kita tunggu kesempatan itu ya Pak ya. Baik, ya. Pokoknya siap waktu Bank Mandiri selalu siap untuk mensupport setiap kegiatan yang positif. Tambah lagi itu untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi Bank Mandiri selalu ada di garda terdepan untuk kepentingan masyarakat. Luar biasa. Oke Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Mbak Yeni atas waktunya juga, sama-sama kita bisa diundang ke sini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke. Baiklah pemirsa, itu tadi podcast kita dengan Bapak Ade Arif Mukhtar, RCEO Bank Mandiri Region 2 Sumatera 2. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.